peradaban dan agama generasi masa depan kita. Ketika planet Mars tiba di orbit ketiga, planet ini akan menjadi bumi baru, dengan jarak yang lebih dekat ke matahari, dengan energi yang meningkat karena kedekatannya dengan matahari. Semua organisme di bumi baru akan berevolusi selangkah lebih maju. Organisme yang memulai kehidupan lebih awal akan menjadi lebih tampan dan lebih cantik secara fisik lebih cepat. Organisme yang memulai kehidupan lebih lambat akan sedikit kurang berkembang dalam hal penampilan fisik. Namun, dalam menerima dan mengikuti kebenaran, siapapun dapat menjadi lebih maju, terlepas dari penampilan fisik mereka. Penderitaan akan menjadi satu-satunya guru terbaik bagi mereka semua. Setelah melalui banyak penderitaan termasuk beberapa kali kematian dan kelahiran kembali, mereka mencapai era teknologi tinggi. Perjalanan mereka, yang dimulai dari orbit Plutonian, menaiki punggung planet ibu mereka, bergerak maju dengannya selangkah demi selangkah, berevolusi dengan setiap langkahnya, dan tiba di orbit ketiga dijaga dan dilindungi oleh planet ibu. Namun setelah tiba di rumah bumi, mereka akan mulai mencari Tuhan. Mereka akan melihat bukti-bukti yang ditemukan di planet mereka dan mempelajari kitab suci untuk menemukan jawaban yang berkaitan dengan kehidupan dan Tuhan. Mereka akan mendapatkan informasi dasar tentang evolusi dengan mempelajari kerangka dan fosil hewan dan manusia. Pada saat yang sama, berdasarkan kitab suci, beberapa agama dengan keyakinan yang berbeda tentang penciptaan dan Tuhan akan didirikan oleh orang-orang suci manusia. Beberapa agama akan menentang teori evolusi ilmiah. Selama periode ini, makanan, perlindungan diri, dan pelestarian diri akan menjadi prioritas bagi mereka semua. Hewan akan membunuh manusia dan manusia akan membunuh hewan dan juga manusia. Dalam perjuangan yang sengit untuk melindungi diri mereka sendiri dari yang lain, mereka pada akhirnya akan lelah. Mereka kemudian akan mulai bertanya-tanya tentang makna kehidupan dan mulai mencari Tuhan yang menciptakan mereka. Kematian akan menjadi dilema yang paling menantang bagi mereka semua. Ketika mereka menghadapi kematian orang yang mereka cintai, banyak pertanyaan yang menggugah pikiran, termasuk pertanyaan tentang Tuhan, akan masuk ke dalam pikiran mereka. Dalam proses membunuh untuk mendapatkan makanan dan perlindungan diri, mereka akan mulai mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk kebutuhan dasar mereka sendiri dan untuk kebutuhan generasi masa depan mereka. Pada akhirnya, keinginan yang tak berujung ini akan berubah menjadi keserakahan. Jelas, ketika itu, beberapa orang akan mengumpulkan lebih banyak dan yang lain akan menderita. Pada saat itulah mereka akan mulai mengembangkan aturan dan peraturan. Akan ada raja dan penguasa yang akan lebih pintar daripada orang biasa. Rakyat biasa akan mendengarkan apapun yang dikatakan raja dan mereka akan mematuhi perintah pemimpin. Mereka akan berhenti merampas dan merampas satu sama lain dan akan mematuhi hukum kerajaan, dengan rasa takut dihukum berat karena melanggar hukum. Semua bangsa akan memiliki hukum mereka sendiri. Namun, mereka akan terus-menerus berperang di antara mereka sendiri dan dengan bangsa-bangsa lain. Akan ada pertempuran tanpa henti dan tanpa henti. Saat berperang, mereka akan terus berpikir tentang Dia yang menciptakan dunia dan bertanya-tanya di mana Dia berada. Pertempuran dan pertengkaran akan menjadi bagian alami dari kehidupan mereka. Sejak mereka mulai berpikir, mereka akan mulai bertengkar. Mereka akan berperang selama berabad-abad. Mereka akan mati dalam peperangan dan akan terlahir kembali beberapa kali. Perkelahian antara saudara kandung, suami dan istri, desa dan desa, raja dan rakyat, raja dengan raja lainnya akan terus berlanjut di dunia itu. Mereka akan terus bertengkar satu sama lain untuk membuktikan bahwa mereka benar. Mereka akan penuh dengan ego. Sambil melalui perjuangan yang intens, mereka akan belajar untuk berdoa kepada Tuhan dan sampai pada kesadaran bahwa mereka hanya dapat diselamatkan oleh Dia yang menciptakan mereka. Dengan perkembangan bahasa, banyak dari mereka akan mulai percaya pada kemanusiaan. Para orang suci akan mulai mengajar orang-orang untuk tidak mengumpulkan terlalu banyak atau lebih dari kebutuhan mereka. Mereka akan mengajarkan mereka untuk berperilaku baik dan mengikuti prinsip-prinsip moralitas sambil mengingat kematian dan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga akan mengajarkan mereka bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan melakukan tugas-tugas wajib mereka terhadap pasangan, anak-anak, orang tua,
masyarakat, dan negara. Banyak yang akan belajar untuk percaya pada efek karma baik dan memahami bahwa Tuhan senang dengan karma baik. Mereka akan menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk menghilangkan semua jenis penderitaan dalam hidup ini adalah dengan menyenangkan Tuhan Yang Maha Esa. Suara-suara dari batin mereka akan terus menginspirasi mereka. Beberapa orang yang takut akan Tuhan Yang Maha Esa akan menjadi sangat baik sehingga kehidupan mereka akan menginspirasi orang lain untuk melakukan karma yang baik. Akan ada orang lain yang akan berperilaku sangat buruk sehingga mereka akan membuat semua orang takut. Namun, mereka semua akan percaya pada Tuhan dan atau agama mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menemukan tempat-tempat misterius di planet mereka seperti halnya kita menemukan Machu Picchu di planet kita. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui kapan dan siapa yang membangunnya. Mereka akan mencoba melihat ke dalam sejarah untuk mempelajari lebih lanjut tentang nenek moyang mereka yang hidup pada masa juru selamat. Beberapa orang aneh akan mengklaim sebagai orang yang mengetahui segalanya, termasuk Tuhan. Bersama para pengikutnya, mereka akan menciptakan filosofi hidup mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, orang-orang kudus dan para pemimpin akan mengubah konsep agama dengan tetap mempertahankan ajaran-ajaran fundamental tertua dari kitab suci. Ketika mereka belajar membaca dan menulis, mereka hanya akan menulis cerita tentang Tuhan dan doa. Mereka akan memuji Tuhan atas karunia menulis yang Dia anugerahkan kepada mereka. Mereka akan sangat menghormati Tuhan dan sangat takut akan Tuhan. Untuk waktu yang sangat lama, mereka bahkan tidak akan menyebut nama Tuhan karena takut akan kemarahan Tuhan terhadap mereka. Ketika mereka tidak setuju dengan beberapa masalah dan tidak dapat menyelesaikannya, mereka akan menyerahkan keputusan di tangan Tuhan karena mereka akan mencintai Tuhan dan akan memiliki iman dan kepercayaan penuh pada penghakimannya. Mereka akan belajar menulis di atas daun dan batu, dan menggambar seperti apa Tuhan menurut bayangan mereka. Sebagian besar penulisnya adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus tidak akan menerima kenyataan bahwa mereka tidak tahu tentang Tuhan tetapi akan terus menulis apapun yang terlintas dalam pikiran mereka. Para pemimpin akan mendorong dan memberikan fasilitas kepada para penulis agar mereka dapat terus menulis dan beberapa orang bahkan akan memberikan kehidupan yang nyaman dan keuntungan finansial kepada mereka. Beberapa orang kudus mungkin menulis cerita-cerita lucu tentang Tuhan. Selama periode itu, mereka akan percaya bahwa bumi mereka datar seperti piring, terletak di pusat alam semesta dan semua bintang lain, termasuk matahari dan bulan, berputar mengelilingi mereka. Sementara bumi mereka diam. Ketika pertanyaan tentang apa yang ditunggangi oleh bumi muncul, mereka tidak akan mengakui ketidaktahuannya tetapi akan menciptakan banyak cerita mitos. Mereka akan menemukan buku-buku tentang Krishna, Yesus, dan Juru Selamat. Tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kehidupan di planet lain karena kebenaran ini hanya dapat diungkapkan oleh seorang utusan sejati. Mereka tidak akan tahu kapan dan siapa yang menulis kitab suci atau siapa atau bagaimana kitab-kitab tersebut dibawa ke planet tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai membangun rumah, memelihara ternak dan hewan-hewan lainnya. Mereka akan mulai membangun bisnis, desa, masyarakat, dan hubungan untuk membentuk aturan umum umat manusia. Hubungan yang ideal antara suami dan istri akan menjadi masalah utama bagi mereka. Kemudian, mereka akan menciptakan listrik dan semua barang elektronik lainnya seperti kereta api, telepon, delel, persis seperti yang kita lakukan. Mereka juga akan tetap fokus pada kitab suci dengan harapan dapat memecahkan misteri kehidupan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah dalam kehidupan. Selain itu, mereka akan terus berusaha mencari Tuhan, membaca kitab suci, menerjemahkannya, dan menggali rahasia yang belum terungkap dari kitab suci akan menjadi terlalu rumit dan sulit bagi mereka, meskipun kemampuan mereka untuk memahaminya telah meningkat. Terkadang, alih-alih menemukan solusi, mereka mungkin akan mendapatkan lebih banyak pertanyaan dan lebih banyak masalah. Beberapa dari mereka akan bosan dengan semua kitab suci yang membingungkan dan menjadi orang suci. Orang-orang kudus itu akan memberitahu orang-orang untuk membuang kitab suci yang tidak berguna dan sebagai gantinya merangkul kemanusiaan dan mengadopsi gaya hidup yang ditetapkan oleh mereka. Namun, sayangnya, mereka tidak akan pernah membuang kitab suci. Bahkan jika mereka melakukannya,
Mereka akan berpegang teguh pada kitab suci orang suci yang revolusioner. Mereka akan keluar dari satu sumur dan segera melompat ke sumur yang lain. Kadang-kadang, dalam ketidaktahuan mereka yang gelap, terutama pada saat-saat kekecewaan, dan ketika mereka tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, mereka akan mencari bimbingan dari tulisan suci untuk menghibur mereka. Namun, karena sebagian besar kitab suci penuh dengan kesalahan, mereka tidak akan dapat membedakan jalan yang benar dan yang salah. Raja dan penguasa akan berkuasa. Orang-orang akan mendengarkan para pemimpin atau raja yang memungkinkan mereka untuk menyimpan kekayaan mereka yang terkumpul. Sebagai gantinya, raja akan menjaga mereka dan melaksanakan keadilan sesuai kebutuhan. Dia akan dapat menghancurkan kitab suci dan filosofi apapun atau mengangkat filosofi apapun ke puncak. Dia akan membangun monumen apapun yang ingin dia bangun atas nama Tuhan. Seluruh penduduk akan bekerja tanpa lelah untuk raja atau pemimpin. Siapapun yang menentang mereka akan dihukum dengan sangat keras sehingga tidak ada yang berani berpikir untuk menentang keinginannya. Selama periode itu, akan ada benua-benua dengan nama-nama yang mirip dengan yang ada di planet kita, seperti Amerika, Asia, Deleo. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan sejarah yang menakutkan di planet kita akan semakin dibenci oleh para pengikut juru selamat yang baru. Semua agama yang ada pada masa sekarang akan muncul lagi selama periode tersebut, tetapi agama baru yang diciptakan oleh para pengikut juru selamat baru akan menjadi agama yang paling dihormati di planet tersebut. Gaya hidup mereka dan cara-cara berdoa yang ditetapkan oleh para raja akan berbeda. Sebagai contoh, orang-orang dari negeri penghasil lilin akan menggunakan lilin dalam doa-doa mereka dan negeri penghasil kelapa akan menggunakan kelapa. Mereka akan menggunakan bahasa yang berbeda untuk doa-doa mereka. Cara berpakaian mereka juga akan berbeda. Orang yang tinggal di lokasi yang panas akan mengenakan pakaian yang longgar. Sedangkan orang yang tinggal di lokasi yang dingin akan mengenakan pakaian yang lebih tebal seperti mantel, delel. Ketika mereka melihat negara tetangga, mereka akan menyadari bahwa cara berpakaian dan doa mereka sangat berbeda dengan negara mereka. Mereka tidak akan memahami alasan perbedaan tersebut dan akan percaya bahwa orang-orang di negara lain adalah ateis atau tidak percaya pada Tuhan. Mereka akan mencintai gaya hidup mereka sendiri dan membenci gaya hidup yang lazim di negara-negara tetangga. Mereka akan membencinya sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berani membawa kitab suci lain ke rumah mereka. Hanya dengan berpikir untuk pergi ke tempat ibadah mereka atau bahkan melihatnya dari kejauhan akan membuat mereka gemetar karena benci dan takut. Mereka akan mencintai Tuhan mereka tetapi kebencian terhadap orang lain akan menyebar kemana-mana. Atas nama Tuhan, mereka akan menenggelamkan kapal penumpang di lautan, menjatuhkan pesawat dari langit, meledakkan kereta api, bus dan membakar orang hidup-hidup di rumah-rumah mereka, atau melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. Mereka akan mengganti rumah-rumah ibadah milik agama lain dengan rumah ibadah mereka sendiri. Mereka akan membakar kitab suci agama lain dan mengubah para pengikutnya menjadi pengikut agama mereka sendiri melalui kekuatan pedang dan uang. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengubah orang lain ke dalam filosofi dan cara hidup mereka. Mereka akan mengekspresikan cinta mereka yang besar kepada Tuhan mereka dengan mengubah lagu-lagu dan puisi yang indah, menulis cerita dan buku-buku, dan menyanyikan kemuliaannya. Mereka akan membuat musik yang indah yang akan menggerakkan para pendengarnya. Air mata akan berlinang di wajah mereka ketika mereka berbicara tentang Tuhan mereka yang luar biasa, kebaikannya, sifatnya yang mengampuni, dan kebaikannya. Kasih mereka kepada Tuhan mereka akan begitu besar sehingga meskipun menyanyikan kemuliaannya dalam bahasa kuno yang tidak mereka pahami, kepala mereka akan berputar. Jika orang-orang dari agama lain berdebat tentang agama mereka atau mengkritik cinta mereka kepada Tuhan, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Intoleransi agama akan menjadi penyebab pertengkaran dan pertikaian yang terus berlanjut. Akhirnya, musik mereka, pengetahuan agama mereka, rumah mereka, mobil mereka, dan pencapaian mereka akan mencapai tingkat kecanggihan yang tinggi sehingga mereka akan menjadi sombong dan percaya bahwa merekalah satu-satunya yang memiliki kearifan seperti itu di alam semesta ini. Ironisnya, berabad-abad sebelum periode ini, ketika mereka tidak memiliki apa-apa, mereka masih mempercayai hal yang sama. Tapi sekarang,
Pendekatan mereka untuk membodohi orang lain akan lebih ilmiah dan cerdas. Banyak orang suci yang haus ketenaran dan uang akan mengaku sebagai juru selamat, Tuhan atau utusan Tuhan. Lebih banyak politisi yang memikirkan uang akan menjadi korup, ahli dalam menipu publik dan meraih suara. Banyak orang akan mengumpulkan makanan yang dapat memberi makan jutaan orang dan menyimpannya di tempat yang aman. Mereka akan menantang Yama, dewa kematian. Orang-orang miskin akan memuji orang-orang kaya, yang keserakahannya akan menyebabkan kematian jutaan orang yang kelaparan. Para pencuri kaya akan dibuat terkenal oleh media. Ketidakbenaran akan menyebar kemana-mana. Orang-orang kudus akan menjadi lebih berpikiran tentang uang. Dibingungkan oleh para pengkhotbah agama, mereka tidak akan mengenali Tuhan sampai hari kiamat atau peristiwa besar. Mereka akan membangun gereja-gereja besar, kuil-kuil, deleo, atas nama juru selamat mereka. Mereka akan mengetahui bahwa kita, nenek moyang mereka, telah memborgol, merantai, dan menjebloskan juru selamat yang sejati ke dalam penjara. Di rumah doa mereka akan membuat pemandangan dari peristiwa mind blocking ini. Di rumah doa mereka akan membuat patung seorang wanita yang tidak bersalah, stres, trauma, tidak bahagia, dan sedih yang dipenjara dalam sel penjara kecil. Banyak orang akan menyalakan lilin di depan sel penjara dan berdoa dengan mengatakan, Tuhan kami, Bunda Maria yang berbelas kasihan, tolong keluarkan kami, jiwa kami, dari penjara tubuh ini. Tolong hilangkan rasa sakit dan penderitaan kami. Banyak pengkhotbah akan membuat berbagai penafsiran tentang Bunda Maria yang terpenjara, dan akan mengatakan bahwa juru selamat tidak dipenjarakan. Ini hanyalah cara Tuhan untuk menjelaskan bahwa kita, jiwa, terpenjara di dalam tubuh ini, atau di dalam dunia yang seperti penjara ini dan hanya Tuhan yang penuh belas kasihan yang dapat membebaskan kita dari kurungan maya ini, dan sebagainya. Akan ada ribuan gereja dalam nama juru selamat ini. Banyak gereja dan kuil akan memiliki patung Bunda Maria yang dipenjara dan orang-orang akan memiliki liontin emas bertatahkan berlian untuk membuat orang lain terkesan bahwa mereka percaya kepada juru selamat yang datang ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang baik. Banyak kuil akan mengibarkan bendera dengan gambar Bunda Maria yang dipenjara. Mereka akan membenci orang-orang dari agama lain yang menghina dan memenjarakan Bunda Maria. Mereka akan menulis banyak hal baik tentang agama mereka sendiri dan banyak hal buruk tentang agama-agama ortodoks yang gagal mengakui Bunda Maria. Akan ada beberapa pembantaian dan peperangan atas nama juru selamat ini. Mereka akan mengetahui bahwa selama di penjara, juru selamat mengalami begitu banyak trauma fisik dan mental yang tidak dapat dibandingkan dengan rasa sakit lainnya di bumi. Mereka akan mengetahui bahwa juru selamat kita telah dihina dan orang-orang mengatakan banyak hal yang kotor dan buruk tentang dia seperti Tuhan palsu, Mesias palsu, penipu dan sebagainya. Mereka akan mengetahui bahwa dunia kita memiliki begitu banyak penipu, Tuhan-Tuhan palsu, guru-guru palsu, dan para pemimpin penghasil uang yang berkembang pesat di dunia ini. Tuhan-Tuhan palsu itu dijadikan jutawan dan miliarder oleh para pengikut mereka yang bodoh. Orang-orang bodoh mencintai dan mendukung kepalsuan. Mereka akan membenci sejarah yang kita ciptakan, tetapi mereka akan belajar darinya dan mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka akan membicarakan hal-hal tidak manusiawi lainnya yang kita lakukan dan dengan demikian membenci tindakan bodoh kita. Namun pada akhirnya, ketika juru selamat atau avatar mereka muncul di antara mereka akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan atau orang-orang sebelum kita. Mereka juga akan menjadi bodoh, egois, haus pujian, keras kepala, dan serakah. Jumlah penderitaan yang akan mereka alami akan setara dengan kasih yang akan mereka kembangkan bagi Tuhan. Ketika berbicara tentang Tuhan, mata mereka akan berlinang air mata. Mereka akan sangat mencintai Tuhan yang tidak terlihat. Mereka akan selalu siap melakukan apapun dalam nama Tuhan. Mereka akan meratap memohon pertolongan Tuhan. Hal yang paling aneh adalah bahwa mereka tidak akan menerima kenyataan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka akan membayangkan Tuhan dalam berbagai bentuk yang lucu dan berbeda. Mereka juga akan memiliki lusinan kitab suci dan cara berdoa yang berbeda. Di dalam hati mereka akan tahu bahwa tidak ada yang nyata dalam kitab suci dan cara-cara aneh mereka
Tetapi ego mereka akan begitu kuat sehingga mereka lebih suka mati daripada mengakuinya. Mereka akan membunuh siapa saja yang mencoba untuk memberitahukan kepada mereka tentang kenyataan. Orang-orang buta itu akan menjadi sepenuhnya berpikiran uang dan adharma akan menguasai kehidupan setiap orang. Mereka yang telah lulus ujian dan mencapai surga akan mengetahui penyebab masalah mereka dan solusinya. Dari surga, makhluk sempurna akan merasa kasihan pada mereka dan ingin mengatakan kepada mereka, "Wahai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersalah, berhentilah bertengkar. Tidak ada gunanya agama-agama yang tidak berguna itu, jadi berhentilah. Jadilah manusia yang baik. Bagikan uang dan makanan Anda dengan orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan. Anda tidak akan berada di rumah sementara di bumi untuk waktu yang lama. Berhentilah mengikuti para pemimpin spiritual yang berpikiran uang. Berkomunikasi secara langsung dengan ibu bumi Anda dan Tuhan di pusat planet Anda. Cobalah untuk memahami keajaiban ibu pertiwi Anda dan pemberi kehidupan di dalam rahimnya. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan terus bertindak berdasarkan keyakinan konyol Anda. Tetapi jika Anda menjadi manusia yang baik, menerima kebenaran dan melakukan karma baik, semua penderitaan Anda akan berhenti. Percayalah pada kebenaran, percayalah pada Tuhan dan percayalah pada karma. Masa depan Anda ada di tangan Anda.